Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pradana, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada masa pandemi ini, mari kita selalu patuhi protokol kesehatan serta melaksanakan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan negara dan sistem pemerintahan. Kita mulai dari pengertian negara. Di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, negara atau negeri, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah negara sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah negara juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit, Negara Kertagama, ditulis Empu Prapanca. Jadi istilah negara sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi, yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya, membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara, merupakan ide bersifat abstrak, berisi harapan yang dicita-citakan. Sedangkan tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyatnya, bon publikum. Sedangkan secara umum, fungsi negara adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa, atau lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Tidak peduli dengan bentuk atau sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara bersangkutan. Kita lanjut pada unsur-unsur negara yang mencakup: pertama, wilayah. Suatu daerah yang menjadi kekuasaan sebuah negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat. Kedua, rakyat. Penduduk yang bertempat tinggal di sebuah negara yang ikut serta pada pemerintahan. Ketiga, pemerintah adalah suatu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan-kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dan keempat, ada kedaulatan, adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Lalu lanjut pada bentuk-bentuk negara. Negara memiliki dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan, merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan terbagi dalam dua macam, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, lalu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kedua, ada negara serikat atau federal, merupakan negara gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat. Dalam kekuasaan negara federal, negara tersebut berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara federal bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Selain itu, kedua bentuk negara tersebut
negara terbagi dalam 3 kelompok, yakni monarki, oligarki, dan demokrasi. Lanjut pada pengertian negara menurut para ahli. Di sini ada 10 ahli yang terkenal yang menjelaskan pengertian negara. Ada Harold Jelaski, Roger H. Saltu, Max Weber, Robert M. Maslever, John Locke, Montesquieu, Charles E. Merriam, Montesquieu, Van Vollenhoven, Goodenough. Itu tadi beberapa ahli yang menjelaskan pengertian negara. Lanjut pada pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintah sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem dapat disebut sebagai susunan, tatanan, dan jaringan yang mempunyai hubungan fungsional baik antar bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan bagian. Yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan tatanan tersebut. Sedangkan pemerintah berarti perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Pengertian sistem pemerintah juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas, yaitu tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan hubungan antar negara dan rakyat. Pengertian seperti ini akan menimbulkan model pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Yang kedua ada sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antar semua organ negara termasuk hubungan antara pemerintah pusat atau central government dan bagian-bagiannya. Yang ketiga ada sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintah yang bertitik tolak dari hubungan sebagai organ negara di tingkat pusat, khususnya antar eksekutif dan legislatif. Lalu sistem parlemen, yaitu parlemen legislatif, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada eksekutif. Contohnya, negara yang menetapkan sistem ini antara lain Prancis, Belgia, Inggris, Jepang, India, Belanda, New Zealand, Sundan, Portugal, dan Italia. Lalu sistem pemisah kekuasaan atau presidensil, yaitu parlemen legislatif dan pemerintah eksekutif mempunyai kedudukan yang sama dan saling menaklukkan kontrol check and. Contohnya Amerika Serikat, Indonesia, Paraguay, Brunei Darussalam, Peru, dan Swedia. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat, yaitu pemerintahan eksekutif pada hakikatnya adalah badan pekerja dan parlemen legislatif dengan fakta lain eksekutif merupakan bagian tidak terpisahkan dari legislatif. Jadi kesimpulannya, sistem pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan presidensil. Pada umumnya, negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara melakukan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seseorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlemen, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem pemerintahan berbeda dengan bentuk pemerintahan juga tidak sama dengan bentuk negara. Bentuk pemerintahan ada dua, republik dan kerajaan. Sedangkan bentuk negara ada tiga, yaitu kesatuan, federal, dan konfederasi. Meski berbeda, sistem pemerintahan mempunyai korelasi kuat dengan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan republik mempunyai sistem pemerintahan presidensil. Sedangkan bentuk pemerintahan kerajaan, sistem pemerintahannya adalah monarki. Korelasi yang merupakan serupa tidak terjadi pada sistem pemerintahan dengan bentuk negara. Dengan memahami pengertian negara secara mendalam dan sistem pemerintahan di berbagai negara, terutama negara maju, diharapkan kita mampu membandingkan dengan sistem pemerintahan negara kita, serta dalam mengkritik sistem pemerintahan negara kita dengan kritikan yang membangun. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melewati pandemi ini dan bisa bertemu kembali di semester depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.